Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Indah Mutiara dengan NPM S1A022048. Di sini saya kembali akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidikan. Nah, tidak terasa sekarang sudah bab 10 ya guys. Bab 10 ini akan menjelaskan tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Apa saja sih subbab atau submateri yang ada di dalam ini? Yuk simak sama-sama. Yang pertama ada pembiayaan. Nah, di pembiayaan ini ada satu konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian adalah kenaikan harga atau rising price, perubahan relatif dalam gaji pengajar atau teacher salaries, perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri, meningkatnya standar pendidikan atau educational standard, meningkatkan usia anak yang meninggalkan sekolah, dan meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi atau higher educational. Yang kedua ada landasan hukum pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin tahun 2010 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas dasar yuridis yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan dan dasar filosofis. Selanjutnya yang ketiga ada sumber keuangan sekolah. Menurut Nanang Patah, sumber keuangan sekolah yaitu sebagai berikut: 1. Orang tua, 2. Pemerintahan pusat, 3. Pemerintahan daerah, 4. Masyarakat, 5. Fasilitas sekolah, 6. Siswa, 7. Pemilik sekolah atau yayasan. Selanjutnya yang keempat ada kategori pembiayaan pendidikan. Dalam kategori pembiayaan pendidikan ini terbagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan tidak langsung, serta biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya langsung dan tidak langsung. Direct cost atau biaya langsung yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan tersebut. Indirect cost atau biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya. Yang B ada biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan tersebut. Next, selanjutnya ada yang kelima, pendekatan biaya satuan pendidikan. Yang pertama ada pendekatan makro. Pendekatan makro berdasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Yang kedua ada pendekatan mikro. Pendekatan mikro berdasar perhitungannya biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh peserta didik. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah madrasah per murid dan per tahun anggaran. Selanjutnya yang terakhir dari bab pembiayaan yaitu fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam arti dana yang diperoleh dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Dan B, memungkinkan tercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. C, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan D, menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Selanjutnya bab kedua yaitu manajemen sarana dan prasarana. Pengertian sarana dan prasarana menurut dari sini yaitu sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang bisa berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Terry dan Drew,
Perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Dengan demikian, perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rencana pembelian, pengadaan rehabilitas, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, menghilangkan ketidakpastian, dan terakhir yang keempat dapat dijadikan sebagai sesuatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengenalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara aktif dan efisien. Yang keempat ada persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa tahun 2005, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana terbagi menjadi 5, yaitu perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Persekolahan harus dipandang sebagai bagian integrasi dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Perencanaan harus jelas, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan, mengikuti prosedur yang berlaku, dan mengikutsertakan unsur orang tua serta murid. Perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak, barang habis pakai, barang tidak habis pakai, barang tidak bergerak, yaitu tamah, bangunan, dan penghapusan sarana dan prasarana menurut Barnawi. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah teman-teman, itulah materi tentang bab kali ini, yaitu bab 10 tentang manajemen pendidikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.